Kalau mau beresin, segera beresin, tunjukin akhlak yang baik. Umat masih punya banyak sekali tugas. Jangan sampai kita akhirnya cuma dilihat sama orang, oh dia cuma membela kepentingan kelompoknya aja, sedangkan kalau yang lain ada masalah dia tidak mau untuk turun, padahal itu masih muslim juga. Aku coba untuk nyampein pandanganku secara pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ngelihat live ini atau yang jadi followers aku yang sudah ya selama ini kita udah berinteraksi lah. Jadi gini teman-teman sekalian, poin pertama yang aku pengen buat adalah kita nggak ada perbedaan dan sudah terlalu jelas secara konteks penyampaian. Secara cara penyampaian, Trans 7 jelas salah. Itu udah pasti. Artinya kita bisa berdebat tentang konten nantinya. Tapi aku ingin menggarisbawahi dulu secara konteks, itu Trans 7 jelas salah. Karena oh ya gini ya, sebelum kita membahas tentang berikutnya, aku coba jelasin dulu gini. Komunikasi itu teman-teman sekalian, itu kalau kita mau sederhanakan tergantung 5 hal. Pertama, tergantung kepada siapa kita berbicara. Lalu kemudian di ujung satunya lagi adalah siapa pembicaranya. Jadi kalau ada satu yang terus kemudian di ujungnya adalah siapa yang kita ajak berbicara atau siapa tujuan daripada kita berbicara, yang pertama adalah siapa pembicaranya. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya media yang kita pilih. Misalnya contoh, ini adalah media live yang menyampaikan aku, yang dengerin teman-teman sekalian. Berarti kita udah 3 nih, ada 5 kan ya. 1, siapa yang berbicara. 2, siapa yang mendengar. Yang ketiga adalah yang di tengah-tengah adalah medianya. Dan yang dekat dengan aku namanya konten. Konten itu adalah isi daripada komunikasi atau materi komunikasinya. Itu apa yang pengen disampaikan. Dan konteks adalah bagaimana cara penyampaiannya atau kemasannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dilihat dari segi ini, Trans 7 itu sudah pasti salah soal konteksnya. Mengenai kontennya nanti kita akan bahas, tapi secara konteks itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena gaya ngomongnya tendensius, karena gaya ngomongnya menyakiti, karena gaya ngomongnya ngegosip, karena gaya ngomongnya menimbulkan kecenderungan orang untuk salah paham, karena gaya ngomongnya mengejek dan seterusnya. Ini sudah jelas gitu ya. Nah, hanya saja ada poin kedua yang mau kita bahas, yaitu adalah poin konten, yaitu adalah kontennya di dalam situ. Sekali lagi, untuk membahas ini, teman-teman harus tahu dulu bahwa kita tidak mau untuk menjelekkan siapapun dalam pembahasan konten ini. Kita cuma mau menggunakan semua ini untuk introspeksi dan untuk membuat kita lebih kaya dalam pemahaman, dalam pengetahuan, dan tentunya dalam cara bersikap. Jadi gini ya, kita sekarang bahas kontennya nih. Teman-teman sekalian pernah nggak sih ngelihat sesuatu yang kita anggap berlebihan? Ya, tentu banyak. Dan tolong garis bawahi bahwasanya berlebihan itu sangat-sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta pemahaman orang tentang sesuatu itu. Misal ya, kalau kita ngelihat orang-orang Arab, ketika dia senang, dia nyium kening kita. Itu adalah sesuatu yang wajar bagi mereka, tapi bagi kita berlebihan. Misalnya lagi, di Arab itu kalau megang, mohon maaf ya, kita megang pantat orang itu consider sangat-sangat menyerang, sangat-sangat kita itu kayak kurang ajar. Kalau di kita mungkin tidak sebesar itu ya. Atau misalnya gini, kita nggak usah ke Arab ataupun ke negeri-negeri yang lain ya. Kita misalnya di oh ya, contohnya lagi, teman-teman kalau bersin terus buang ingus, brot gitu ya, buang ingus ya, itu biasa aja kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu consider sangat nggak sopan. Tapi kita nggak usah ke negeri yang lain dulu ya. Kita coba bahas di Indonesia aja. Banyak nggak sih hal-hal yang kita lihat berlebihan gitu? Tentu saja banyak. Contoh misalnya, aku secara pribadi ketika ngelihat ya, misalnya ya, orang nge-live di depan publik, itu bagiku masih over.
Mesti berlebihan. Aku tahu ini kita berbeda, bisa jadi kita berbeda, tapi bagiku berlebihan. Aku lebih seneng ketika live tuh ya kayak gini, misalnya kita punya situasi dan kondisi yang tepat, kita nggak diliatin orang gitu ya. Karena bagiku ya itu tergantung tadi kan ya, situasi dan kondisiku secara pribadi. Aku nggak dibesarkan dalam culture yang seperti ini gitu maksudnya. Sehingga ketika aku nge-live itu nggak bisa tuh, "Hai guys," gitu kan ya, "gua lagi di sini nih." Nah, itu aku rasa kayak malu banget gitu rasanya. Tapi ya itu bagiku orang-orang kayak gitu berlebihan. Back then ketika tahun 2009, ketika handphone itu masih jarang-jarang, aku pernah keluar kota dan aku ngelihat orang-orang setelah turun dari pesawat, pas mereka lagi ada di baggage claim, itu mereka semua buka handphone pada saat itu. Dan saat itu belum ada WhatsApp, belum ada media sosial bahkan. Mereka cuma ngecek handphonenya, mungkin ngecek SMS. Terus dalam hatiku, wah berlebihan banget. Emang kalian sesibuk apa sih gitu maksudnya? Karena aku hidup di culture yang ketika orang itu misalnya ngantri, kita ngajak ngobrol orang di sebelah kita. Ketika kita lagi di bandara, kita basa-basi. Yaitu pasti bagi Gen Z itu neraka banget ya. Itu kan maksudnya. Tapi coba lihat ya, ternyata pandangan kita tentang berlebihan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat subjektif. Sama seperti ketika aku ngelihat ada orang yang menyatakan cinta, misalnya ya, ada orang yang kayak bukan menyatakan cinta, dia ngajak orang nikah, lalu kemudian pakai itu loh, pakai apa namanya, pakai cincin, lalu kemudian kayak propose di depan umum. Itu bagiku berlebihan. Tapi bagi orang lain mungkin keren. Bahkan sekadar bagiku ya, foto prewedding itu berlebihan. Nah, kok gitu amat sih gitu kan ya. Itu bagiku secara pribadi. Atau mungkin dalam hal-hal yang lain lah. Seringkali mungkin kita ngelihat ada orang dalam hal-hal tertentu, misal ya ketika orang-orang yang bukan wibu atau orang-orang yang bukan senang dengan apa ya, kayak bukan senang dengan Jepangan gitu ya. Ngelihat orang-orang wibu tuh norak, berlebihan. Atau orang-orang yang kayak aku yang dulu nggak paham sama sekali dengan kayak Korea gitu ya, Korean Wave aku nggak paham, atau K-pop dan segala macam. Aku ngelihat orang-orang yang ngefans kepada K-popers itu berlebihan gitu bagiku ya secara pribadi. Tapi balik lagi, kita belum bahas pada intinya ya. Bagiku berlebihan, tapi mungkin bagi mereka enggak. Kenapa tau enggak? Karena gini, ternyata berlebihan atau enggak berlebihan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya cinta. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kadang-kadang kita itu saking all outnya dengan sesuatu yang kita cintai itu, sampai-sampai dilihat oleh orang lain yang tidak mencintai atau yang tidak punya perasaan yang sama seperti itu kayak biasa aja. Nah, jadi ini adalah out of love. Kita nggak bisa sih ngomongin orang berlebihan kalau memang yang dilakukan itu adalah out of love. Sama seperti tidak layak bagi orang yang misalnya child free, misalnya ada orang yang memilih untuk child free misalnya, untuk menghakimi ibu-ibu itu kayak kurang kerjaan, atau kok mau sih ibu-ibu itu diperbudak oleh anak-anak, atau misalnya mau-maunya sih direpotin oleh anak-anak. Sedangkan yang ngasuh anak merasa, loh gue melakukan ini nggak terpaksa kok, nggak seperti yang lu pikir gitu maksudnya. Gue nyebokin anak seneng gitu, gue bangun di malam hari ngelayanin anak gue ya seneng gitu maksudnya. Kenapa? Karena out of love gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang melakukan out of love, ya kita nggak bisa nyalahin gitu, dan tidak juga bisa kita katakan berlebihan, karena kita sendiri pasti ketika kita menyenangi sesuatu atau kita menyukai sesuatu, kadang-kadang kita pasti melakukan perkara-perkara yang nggak masuk akal. Misal ketika kita dengan Rasulullah, kok bisa orang dibacain cerita terus tiba-tiba nangis? Ketika orang ingat Rasulullah dia nangis, lalu kemudian dia pengen untuk melakukan sesuatu buat Rasulullah, ya mungkin nggak masuk akal. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya kita puasa itu bagi orang-orang yang lain nggak masuk akal. Ibu bapakku dulu ketika pertama kali dengerin aku mau puasa, mereka bilang nggak masuk akal, ngapain lu lapar di saat ada makanan gitu kan ya. Bagi dia pergi ke Mekah itu nggak masuk akal, ngabisin duit sebanyak itu cuma untuk sholat aja di sana, itu nggak masuk akal gitu maksudnya. Atau bagi mereka mencium Hajar Aswad, berebut mencium Hajar Aswad, itu bagi mereka nggak masuk akal. Kenapa? Balik lagi, because they don't share the same things that we love. Karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan, maka itu menjadi sangat aneh bagi mereka, dan menjadi menjadi sesuatu yang normal apabila kita coba untuk memahami bahwasanya perlakuan-perlakuan itu adalah out of love, atau karena kita merasa sangat sayang. Artinya secara konten itu memang bisa debatable,
Karena kalau kita bicara tentang kelakuan-kelakuan ataupun aktivitas-aktivitas orang di dalam pesantren, yaitu memang terkadang menjadi tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa cinta yang sama, gitu maksudnya. Oke, aku disclaimer, memang betul aku bukan anak pesantren. Aku bahkan bukan muslim pada awalnya. Tapi bukan berarti aku tidak bisa atau tidak boleh belajar atau tidak boleh ngomong tentang pesantren. Karena anak-anakku dua pesantren, dan aku secara pribadi sangat-sangat dekat dengan kehidupan pesantren, gitu kan ya. Nah, artinya aku ngerti banget sih ketika ada beberapa aktivitas di pesantren. Oh ya, by the way, ini mungkin bakal lama ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang perlu penjelasan singkat, mungkin nggak di sini ya. Aku coba ingin menjelasin pola pikirku. Nah, jadi balik lagi ke situ, mungkin ada banyak sekali hal-hal yang kelihatan aneh yang dilihat oleh orang-orang di pesantren, terutama bagi orang-orang yang memang nggak pesantren, gitu maksudnya, dan tidak share dengan rasa cinta yang sama. Misal contoh kayak gini ya. Saking terus kemudian kita itu hormat sama guru kita tuh saking sayangnya sama guru-guru kita di pesantren gitu ya, itu terkadang, bukan terkadang, ada beberapa kayak aturan-aturan yang nggak tertulis ya. Misalnya, kalau dia belum ngomong, kita nggak ngomong. Kalau dia nggak nanya, kita nggak jawab. Atau sekedar kayak memandang beliau aja kita kadang-kadang merasa takut, merasa kayak merasa nggak pantas. Ini bukan feodalisme dan juga bukan sesuatu yang berlebihan, tapi menurutku ya out of love. Sama seperti ketika seorang anak atau seorang yang jatuh cinta itu kadang-kadang suka aneh-aneh gitu maksudnya. Ya lihat tuh, kurang aneh apa orang-orang yang jatuh cinta? Gambar-gambar di meja gitu kan ya, kirim salam, lalu kemudian beliin barang, lalu kemudian ngomong sendiri, buat puisi gitu ya. Kan sama aja kan sebenarnya kan ya. Ketika ketemu dia nggak bisa mandang, jangankan mandang orangnya, mandang sendalnya aja dia udah deg-degan gitu. Nah, sama ketika ada orang yang ketika dia itu merasa bahwa gurunya itu benar-benar membantu dia, gurunya itu benar-benar menjadi patronnya dia punya sikap tertentu terhadap gurunya itu yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mungkin share, sekali lagi, rasa cinta yang sama. Begitu pula ketika aku pernah di pesantren, pernah datang ke pesantren maksudnya, lalu kemudian ngelihat di situ kebiasaannya sangat luar biasa menurutku. Ketika gurunya lewat itu mereka langsung freeze gitu. Jadi mereka langsung diam, terus nunduk, terus kemudian memberikan penghormatan pada gurunya. Mungkin gurunya nggak minta ya, tapi itu adalah sesuatu tradisi yang berlangsung terus-menerus karena menghormati ilmu yang ada pada guru itu. Dan disitulah aku belajar ketika di pesantren. Memang betul kata-kata adab lebih utama dari ilmu, itu benar banget. Dan memang dalam sebuah dunia ilmu di dalam Islam, adab itu sangat-sangat berharga melebihi ilmu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau kita punya adab, itu bisa menutupi sedikit ilmu yang kita punya. Tapi ketika kita punya banyak ilmu, itu tidak bisa menutupi sedikitnya adab. Artinya sampai kapanpun adab itu lebih disenengin daripada ilmu. Ya sama seperti kita lebih senang dengan teman-teman kita yang misalnya nggak terlalu pintar, tapi dia itu likeable dibandingkan dengan orang-orang yang sebelable. Jadi yang sangat mudah sekali disebelin gitu maksudnya, walaupun dia pintar gitu kan ya. Itu kelihatan kayak show off gitu nggak sih? Artinya ya likeable itu adalah bagian daripada adab gitu. Nah, adab ini adalah tulang punggung di dalam pendidikan. Karena memang bedanya antara pendidikan yang berorientasi pada barat dengan pendidikan yang berorientasi pada timur, kebanyakan termasuk Islam dalam hal ini, adalah pendidikan barat itu lebih kepada transfer of knowledge, sedangkan pendidikan ketimuran itu lebih kepada transfer of karakter. Maka di dunia pendidikan termasuk di pesantren, transfer of karakter ini menjadi sesuatu yang justru diunggulkan di dalam sistem pendidikan. Artinya gini, aku secara pribadi, aku sering ngomong, aku lebih rela punya anak yang nggak juara satu, atau bahkan dia juara terakhir di kelas, atau bahkan dia tidak punya ilmu yang bisa dibanggakan sama sekali, tapi dia menjadi orang yang berbakti pada orang tua, dia menjadi orang yang baik pada sesama, dia nggak menyakiti orang yang lain, dia cinta pada Allah dan Rasulnya, ketimbang punya anak yang berderet gelar, tapi dia tidak punya adab.
atau tidak punya ilmu. Misalnya dia ngomong sama orang tuanya bentak, atau dia ngomong sama orang tuanya kasar, atau misalnya dia berani untuk ngedebat orang tuanya dalam perkara-perkara nasihat yang biasa, atau sekedar dia berkata pada orang tuanya, alah ngerti apa lu gitu misalnya. Artinya ini adalah sesuatu justru keunggulan yang ada di pesantren. Pesantren itu mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa. Bukan akhlak aja, adab di atas ilmu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting banget. Dan pelajaran adab ini ada pada ketika mereka makan, ada ketika mereka beraktivitas di pagi hari, ketika mereka sholat, ketika mereka mencari ilmu. Maka di dalam Islam ada misalnya kitab yang sangat terkenal, Ta'alim Muta'alim, yaitu adalah bagaimana kita itu mempelajari cara belajar. Jadi bagaimana adab-adab sebagai seorang pembelajar. Karena adab sebagai seorang pembelajar ini penting banget. Apalagi kita di kalangan para pembelajar ini senantiasa dikasih tahu bahwasanya memang ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Tapi manfaat ilmu itu hanya bisa didapat ketika guru itu ridho sama kita. Dan keberkahannya itu hanya ketika kita bisa berkhidmat pada guru. Sehingga ya wajar banget ketika orang-orang yang belajar di pesantren itu mereka pengen banget tuh khidmat pada guru dengan segala cara. Misalnya dengan sesederhana mijitin, dengan sesederhana misalnya kayak ngambilin air, sesederhana nyiapin keperluan-keperluan ustadznya, sesederhana misalnya disuruh-suruh. Ya seperti orang-orang jatuh cinta tuh senang disuruh-suruh gitu maksudnya. Ya lihat aja tuh orang-orang jatuh cinta kan senang tuh disuruh-suruh, malah minta disuruh apa lagi gitu maksudnya. Nah ini yang pertama. Jadi justru keunggulannya itu ada pada adab. Nah sekarang kita bahas yang sebaliknya. Tapi betul bahwasanya kita sudah tahu lah, kalau di dalam ilmu etika atau di dalam ilmu dalam ilmu syariat juga ya, segala sesuatu yang tepat itulah yang benar. Tapi kalau itu sudah mulai melebihi, atau ada salah satu pihak yang memang nggak paham atau nggak ngerti, akhirnya yang terjadi bukan suatu kebaikan, tapi yang terjadi adalah malah keburukan. Misal ya kayak gini ya, kalau andaikan murid itu ketika di dalam Islam sangat menghormati gurunya, sangat memuliakan gurunya, itu adalah sesuatu adab yang diajarkan di dalam Islam. Karena rasa cinta mereka juga, mereka sampai melakukan sesuatu yang misalnya seolah tidak masuk akal, seperti kayak berlutut di depan gurunya, ataupun nunduk membungkuk di depan gurunya. Mungkin itu nggak masuk akal, mencium tangan, ataupun mencium kakinya, atau mencium apanya lah, terserah. Nah, di sisi itu, di titik itu misalnya muridnya menghormati gurunya, tapi gurunya tidak menghormati muridnya dalam tanda kutip, maka terjadilah hal-hal yang kita nggak inginkan. Jadi seolah-olah guru itu tidak punya aturan, atau seolah-olah cuma murid yang dituntut untuk punya adab, tapi adab guru tidak diperhatikan. Jangan salah loh, tidak hanya murid yang belajar tentang adab-adab dalam belajar. Di dalam Islam itu ada juga adab guru. Ada adab guru, misalnya sebelum dia ngajar, dia berwudu. Sebelum dia ngajar, dia memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Sebelum dia mengajar, dia meminta tolong kepada Allah agar apapun yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi pada murid-muridnya. Sebelum mengajar, dia memperhatikan apakah semua pelajaran-pelajarannya sudah dia persiapkan. Lalu kemudian ketika dia mengajar dengan suara yang tegas, dengan nada yang baik, dengan penuh perhatian, kelemah lembutan. Kalaupun dia mau menghukum, dia pastikan dia menghukum bukan karena emosi, tapi menghukum karena Allah misalnya. Dia perhatikan bagaimana cara gerak-geriknya, karena dia tahu setiap gerak-geriknya itu ditiru. Itu adab guru tuh. Nah coba bayangin, andaikan yang dituntut hanyalah adab murid, tapi adab gurunya nggak ada, ya jadinya nggak lengkap. Itu yang aku bilang tadi. Di sini letak debatable-nya. Artinya kita tahu bahwasanya keunggulan pesantren itu, kita mengharapkan anak-anak ketika masuk ke pesantren mereka keluarnya punya adab. Tapi kalau mereka keluarnya misalnya justru tidak beradab, lah terus keunggulan pesantrennya di mana? Tapi dia sangat beradab pada gurunya, tapi gurunya nggak beradab. Gimana nih ceritanya nih? Nah maka kita harus tahu nih bahwasanya bukan hanya muridnya yang dituntut beradab, tapi gurunya juga beradab. Misal, aku pikir tidak ada adabnya ketika seorang guru mencontohkan misalnya nendangin makanan.
Aku pikir aku masih mencari ya, di mana adabnya ketika misalnya dia berbuat misalnya kayak kasar dengan murid-muridnya, atau bahkan memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk melakukan pelecehan seksual misalnya. Ini kan problem-problem juga yang juga ada. Atau memanfaatkan untuk misalnya untuk meraih duniawi. Ini kan sesuatu yang juga kita lihat juga ada. Nah, ini yang menjadi problematika yang orang-orang tuh nggak suka. Jadi yang orang nggak suka tuh bukan pesantrennya. Semua orang tuh pasti sepakat bahwasanya pesantren itu adalah tempat untuk membangun adab, dan semua sepakat bahwasanya adab itu penting. Mereka semua sepakat, dan mungkin hampir semua bisa menerima bahwasanya ketika ada orang mencintai orang lain, mereka bisa memahami kenapa orang tuh berbuat kayak aneh gitu maksudnya, dan kayak berlebihan. Tapi yang orang tuh nggak paham dan orang tuh nggak terima adalah ketika lu bilang adab tapi lu nggak mencontohkan adab. Itu maksudnya tuh. Artinya kalau kita lihat secara fair, berarti bukan hanya murid yang punya adab, harusnya guru juga punya adab. Tidak misalnya joking dengan yang jorok misalnya, atau tidak misalnya memanfaatkan posisi, atau misalnya tidak berbuat sesuatu yang tidak beradab. Karena ya kita tahu bahwasanya ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Jadi nggak bisa kayak gitu juga gitu maksudnya. Jadi menjadi guru itu atau mengatakan adab di atas ilmu itu tidak membebaskan kamu daripada menjaga dirimu untuk beradab juga gitu. Atau tidak serta-merta ketika dikatakan bahwasanya kamu tuh kiai lantas kamu nggak punya batasan. Justru ketika aku semakin belajar, aku semakin ngerti bahwasanya guru itu punya lebih banyak kewajiban daripada murid. Aku ingat banget Ustadz Hafiz Abdurrahman, beliau juga pesantrenan. Beliau juga punya nasab ilmu daripada guru-guru beliau di pesantren. Beliau ngomong begini, wasiat daripada guru-gurunya. Dia bilang, kalau kalian ngajarin orang, pastiin kalian melakukan lebih banyak daripada apa yang kalian minta orang untuk lakukan. Jadi kalau kalian minta orang untuk beradab, pastikan kalian menunjukkan yang lebih daripada itu. Kalau kalian nyuruh orang sholat malam, maka jangan sampai kalian sholat malamnya nggak seberapa. Atau jangan sampai ketika kalian nyuruh orang untuk melakukan sesuatu, kalian nggak punya modal itu. Jadi pastiin kita tuh lebih berat, karena memang tugas guru tuh lebih berat daripada murid-muridnya. Karena guru itu ya seseorang yang digugu dan ditiru. Terus apa yang mau digugu, apa yang mau ditiru, kalau nggak ada apapun yang bisa dilihat dari situ. Artinya semakin orang tuh punya ilmu, harusnya adabnya semakin bagus. Ketika kita ngajarin orang punya adab, maka adabnya harus semakin bagus. Itu poin kedua. Kalau masih kuat, poin ketiga. By the way, aku lagi ada di Samarinda nih. Ada di Samarinda. Di sini udah mau maghrib. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau di tempat teman-teman kan rata-rata dari dari WIB ya. Nah, WIB mungkin belum maghrib. Nanti kalau maghrib aku hentiin deh. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, how to response. Ini yang paling buat aku kecewa, serius. How to response. Jadi gini ya. Yang aku tahu teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga pernah difitnah. Beliau pernah difitnah dan para sahabat ngamuk ketika beliau difitnah. Tapi ketika beliau difitnah, dan sebagaimana seharusnya ketika kita difitnah, maka kita coba untuk memilih respons mana yang paling bagus ketika kita difitnah. Jadi gini ya, coba kita bahas satu persatu. Ini teman-teman sekalian, ketika Trans 7 berbuat sesuatu yang salah, kita udah bahas di poin yang pertama. Dan sebagaimana orang-orang ngejek yang lain, apa yang orang-orang tuh harap ketika orang tuh ngejek seseorang? Orang tuh marah, orang itu balas, sehingga dia bisa bilang, benar kan yang gue bilang? Artinya orang-orang yang ngejek itu seneng ketika direspons dengan cara marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Nah, artinya kalau kita merespons dengan cara seperti itu, kita udah masuk dalam jebakannya. Dan justru kita tidak menunjukkan sesuatu yang harusnya kita tunjukkan. Kalau dikatakan misalnya, dasar lu nggak beradab, terus kita ngamuk, terus orang bilang, bener kan lu nggak beradab. Nah, dan bukan seperti itu cara yang ditunjukkan oleh orang-orang di zaman dulu. Jadi di zaman dulu Rasulullah ketika difitnah, beliau tidak membalas dengan sesuatu yang lebih buruk, atau dengan mengatakan wajarlah gue lagi marah nih, nggak gitu. Lalu ngomong mohon maaf ya, nama-nama binatang, lalu kemudian ngata-ngatain orang berbuat sesuatu yang lebih parah dan segala macam. Ini cara respons. Ingat teman-teman sekalian,
Islam itu adalah agama yang mengajarkan cara respons terbaik terhadap satu hal. Karena merespons itu bisa banyak hal. Misal ketika kita mendapati keluarga kita meninggal, kita bisa merespons dengan banyak hal. Tapi Islam itu mengajarkan respons yang terbaik. Respons yang terbaik itu adalah bagaimana caranya supaya outcome daripada permasalahan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Pertanyaannya sekarang, teman-teman lihat bagaimana respons, mohon maaf, teman-teman daripada pesantren ketika dalam kasus ini. Yang mau aku tanya adalah, kalau ada orang-orang di luar sana yang masih nimbang-nimbang anaknya mau disekolahin ke pesantren atau tidak, dia kira-kira mau nyekolahin anaknya di pesantren atau enggak tuh? Kalau dia dapati, oh ternyata selama ini yang dibilang itu adab di atas ilmu, tapi demomu nggak punya adab. Tapi caramu merespon nggak pakai adab juga. Dengan alasan apa? Dengan alasan wajarlah gue lagi marah nih, gitu kan ya. Wajarlah gue lagi nggak enak nih. Nggak bisa. Kenapa? Karena justru kita tuh dilihat orang lebih punya ilmu, lebih punya adab, lebih punya akhlak, lebih islami. Jadi orang mengharapkan respons terbaik nih. Seperti apa nih dari pesantren? Pertanyaannya, bisa nggak kita buat respons sehingga orang-orang yang melihat kasus ini kemudian jadi respect dengan pesantren dan jadi mau bener-bener masukin anaknya di pesantren? Orang jadi mikir gini, harusnya ini nih caranya nih, begini nih caranya merespons sesuatu yang buruk nih, ya kan? Coba lihat bagaimana ulama-ulama merespon ketika mereka dijelekkan. Misal kita tahu ada ulama yang merespons bahwasanya ketika dia dijelekkan, dia cuma bilang gini aja, ya kalau yang dia bilang benar, mudah-mudahan Allah memaafkan aku. Kalau yang dia bilang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Ini kan respons yang luar biasa ya. Dan orang-orang yang dengar akan bilang, wah Islam nih gue nih, jelas Islam nih gue seneng nih respon kayak gini nih, jadi Islam nih gue nih, ya kan ya. Bukan dengan mohon maaf nih kata-kata an titik-titik ing gitu kan ya. Atau misalnya ba titik-titik ngan gitu, atau ya kayak gitu nggak kayak gitu maksudnya. Jadi artinya respons apa yang diharapkan sehingga orang itu justru jadi berpihak pada pesantren. Kita benar-benar nunjukin di pesantren ini kita memang nunjukin bahwasanya kita tuh ngajarin adab, bukan seperti yang dituduhkan menghamba pada manusia, bukan seperti yang ditunjukkan kayak cuma feodalisme dan segala macam, tapi benar-benar akhlak. Jadi coba tunjukin akhlak yang tadi dipelajari di pesantren itu, bagaimana caranya merespons situasi kayak gini. Gitu maksudnya. Nah artinya coba tuh ulama yang lain ketika mereka dihina, mereka bilang begini, aku nggak tahu bagaimana cara bales omongan dia karena aku nggak pernah tahu kata-kata buruk. Bayangin tuh. Artinya ya kalau ada orang nggak pernah diajarin buruk, gimana dia bisa ngomong buruk gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia responsnya justru kata-kata yang jelek, ya ini berarti jangan-jangan di sana diajarin begitu. Yang terakhir, karena udah mau azan ya di sini di Samarinda. Yang terakhir aku mau ngomong, guys, tanggal 7 Oktober aku menghadiri aksi bela Palestina. Dan kita tahu walaupun sekarang katanya ceasefire, tapi sebenarnya nggak terjadi ceasefire. Tapi aku cuma mau bertanya sih, kalau andaikan kita bilang kita turun ke jalan untuk bela kehormatan atau kemuliaan para kiai, atau membela kemuliaan Islam taruhlah ya, aku berpikir begini, urusan Palestina ini apa nggak lebih penting ya? Urusan Baitul Maqdis ini apa nggak lebih penting ya? 2 tahun loh, maksudnya ini terjadi pembantaian, puluhan ribu loh orang mati. Lihat jenazah yang dibalikin, tahanan-tahanan yang dibalikin dalam bentuk jenazah. Ada yang dibakar, ada yang matanya dicongkel. Ini ganggu kita nggak sih? Maksudnya, aku nggak menganggap penting untuk membela kehormatan para kiai. Nggak, aku udah tegasin dari awal tadi. Tapi guys, jangan sampai ini semua jadi pengalihan sesuatu yang lebih penting yang harusnya kita lakukan. Kalau mau beresin, segera beresin. Tunjukin akhlak yang baik. Gimana caranya orang tuh merespon sehingga orang pengen pergi ke pesantren. Orang ngelihat pesantren tuh bener-bener ngajarin adab. Yang berikutnya, umat masih punya banyak sekali tugas.
Jangan sampai kita akhirnya cuma dilihat sama orang, oh dia cuma membela kepentingan kelompoknya aja, sedangkan kalau yang lain ada masalah dia tidak mau untuk turun, padahal itu masih muslim juga. Benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang menghadapi kelompok yang besar karena menggunakan alat multimedia, dan kita berhadapan dengan umat, mohon maaf, yang tidak mengerti. Saya ini kan orangnya gaptek, gak ngerti masalah laptop. Kalau saya tak ngerti laptop, saya pergi ke toko laptop, laptop yang mana yang saya cari? Yang saya beli laptop yang paling cantik salesnya, kan? Kata dia, beli ini aja Pak, Bapak jangan beli Acer, karena Acer ini awas cepat rusak. Bapak jangan beli Asus, agak susah. Bapak beli ini aja. Itulah yang saya ikut. Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI, lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja, habis kerja nikah, punya istri, punya anak. Ketika umur 30-40 rindu kepada agama, nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV, mau pondok mana, dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channelnya channel ini, akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Kalau mau memasukkan anak ke pondok, boleh nggak Bapak Ibu lihat silabusnya, buku wajibnya apa ya? Ini kita mau beli laptop nih, ini balik cerita laptop balik. Ini berapa giga, berapa tera, kecepatannya berapa, layarnya, yang pokok-pokok aja dulu, yang detail-detail tak usah lah. Yang pokoknya boleh saya tengok buku akidahnya, boleh. Apa akidahnya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini insyaallah pondok ahli sunnah wal jamaah. Dari situ dah ketahuan nanti dia sepaket itu. Fikihnya, fikihnya mazhab Syafi'i, matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, al-mahalli, kanzur raghibin. Ini berarti. Nanti tasawufnya, ini kami pakai Ihya Ulumuddin, karena terlalu tebal nggak terbaca, akhirnya ringkasan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Mau'izatul Mu'minin. Jadi dari buku itu udah ketahuan. Jadi nggak usah ditengok jidatnya, jangan ditengok wajahnya, karena kita tidak bisa nilai dari casingnya. Dilihat ini untuk menyelamatkan anak-anak kita. Malaysia, Brunei Darussalam itu Islamnya itu ditopang oleh 4 pilar, 4 tiang. Tiang yang pertama dasar negaranya Islam. Tiang yang kedua ada sultan. Sultan itu penolong agama. Tiang yang ketiga ada mufti. Saya nggak boleh ceramah ke Selangor kalau tidak dapat tauliah dari mufti. Mufti mengatakan Abdul Somad boleh ceramah, baru boleh ceramah. Yang keempat ada lembaga negara yang khusus menangani agama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 tiang. Sekarang 4 tiang ini kita cari di Indonesia. Dasar negara kita Pancasila. Karena kalau dasar negara kita Islam, saudara kita di timur dia nggak mau gabung sama kita. Dia mau merdeka. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Akhirnya founding father, pendiri negara ini legowo. Ya udah,
kita hilangkan 7 kata itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya udah kalian orang timur, biar supaya kita gabung, guyup bareng. Ya udah, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk persatuan kita. Yang kedua, sultan. Kita tak punya sultan. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Indragiri, Sultan Jambi, Sultan Palembang. Ada orangnya tapi nggak ada kuasa, tak punya kuasa dia. Dia sama seperti ketua paguyuban aja. Yang ketiga, dengan jatuhnya sultan maka mufti pun jatuh. Siapalah mufti di negeri Melayu ini yang kita kenal? Cuman satu, Syekh Abdurrahman Siddiq, Tuan Guru Sapat. Karena dia yang populer, 20 tahun jadi mufti kerajaan Indragiri. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Kementerian Agama, Kementerian Agama itu semua agama. Makanya Kanwil Kemenak Bali agamanya Hindu. Kanwil Kemenak Papua, ya kalau tidak Kristen, Katolik. Karena Kementerian Agama itu bukan cuma ngurus agama Islam. Jadi kalau tidak ada lagi tiangnya, apa kekuatan umat Islam? Kekuatan umat Islam di Indonesia tinggal satu, pondok pesantren. Pondok pesantren ini isinya apa? Isi pondok pesantren ini kiai sama habib. Habibnya diserang 3 tahun ini, Balawi. Tinggal satu lagi kiai. Sekarang kiainya diserang. Baca postingan saya hari ini di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Penikmat kopi, pahit, panas, diseruput, lengkap dengan ekspresi. Itu tidak bisa dirasakan penikmat teh. Orang yang menengok lukisan abstrak tercengang kagum, bagus sekali lukisan ini. Datang kita, gila kali kau, nggak terbaca kita itu. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada 2 kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini 2 ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang, dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penempelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini. Dan orang jahil tidak mengerti agama. Benteng kita tinggal pesantren. Dari mana Pak Abdul Wahid datang? Pesantren Candung. Dari mana Tuan Guru Bajang? Pesantren Nahdlatul Watan. Dari mana Pak Ahmad? Pak Ahmad pendidikan formal sampai Pamong, tapi keluarganya keluarga tarikat. Orang tarikat itu orang pesantren. Rumah itu dijadikannya pesantren. Makanya ketika beliau jadi bupati, beliau membangun surau suluk, tempat orang bersuluk. Suluk itu lebih pesantren dari pesantren. Karena kalau suluk itu nasinya pun segini. Tak ada kerja lain kecuali berzikir 10 hari, 40 hari. Dan kalau sudah pesantren ini tumbang, habislah Islam kita. Maka ini terstruktur, terorganisir. Umat Islam mesti mengantisipasi dengan baik. Kalau secara pikiran logika akal, dijajah Belanda, Islam tidak hilang. Dijajah Jepang, Islam tak hilang. PKI berapa kali? PKI Musso 48, tak juga. PKI lagi Gestapo 30 September, tidak juga. Islam ini kalau diserang dari luar, dia makin kuat. Tapi kalau diserang dari dalam,
Dengan apa menyerang Islam dari dalam? Habibnya serang, kiainya serang, bubar. Tapi ada jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yakin itu. Maka anak-anak kita masukkan ke pesantren Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kiai itu manusia normal, dia punya keluarga, dia punya waktu yang harus kita hormati, dan dia punya jasa terhadap kita karena membimbing sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita, yaitu akhlak dan ilmu tentunya. Nah, kalau kita menggunakan logika yang sehat, orang-orang yang punya peranan besar dalam membangun moralitas negara, moralitas sebuah bangsa, dan moralitas itu penting gitu ya dalam kehidupan kita, harusnya sih kita tempatkan dalam posisi terhormat. Harusnya gaji mereka itu paling besar karena mereka mengatur sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam hidup gitu loh. Itu ilmu dan akhlak, agama. Kecuali kalau Anda memandang agama sebagai sesuatu yang tidak berguna, ya tentu kita bisa berdebat apakah agama berguna atau tidak, tapi faktanya menunjukkan bahwa para kiai itu punya peranan yang tidak kecil dalam mendidik bangsa kita sebagai bangsa yang religius gitu ya. Nah, tapi sayangnya itu tadi, ada orang-orang yang ya besar kemungkinan sih karena ada rasa iri ya. Mereka tidak ingin tuh orang-orang itu tuh hidup dalam kekayaan dan kemewahan. Saya tidak memungkiri ada tokoh-tokoh agama yang boleh jadi memang mereka itu punya kecenderungan untuk memperkaya diri, untuk pamer, dan seterusnya. Tapi kita jangan menutup mata dari fakta lain bahwa banyak di luar sana kiai-kiai yang kaya raya karena mereka punya usaha sendiri. Bukan karena memanfaatkan uangnya para santri. Itu fakta. Ada kiai-kiai yang punya sawah banyak dan mereka penghasilannya dari situ. Bukan dari uangnya para santri. Ada kiai-kiai yang ketika dia menggunakan barang mewah, menggunakan handphone atau kendaraan mewah, bukan karena kemauannya kadang-kadang, tapi karena dikasih sama jemaahnya yang baik hati. Dan para jemaah itu memberikan sesuatu kepada kiai itu dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Dengan keikhlasan, bukan karena spirit perbudakan. Gimana? Jemaah mau ngasih, masa mau kita tolak? Saya terus terang pernah mengalami itu. Dikasih jam tangan mahal, masa mau saya tolak? Nanti kalau kita tolak, orang anggapnya nggak menghormati pemberian dong. Serba salah kan? Itu fakta, memang ada. Kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang diberikan sesuatu yang katakan mahal, bukan karena dia mengusahakan itu, tapi karena dikasih sama orang yang simpatik sama dia, sama jemaahnya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah buruk sangka. Bukan soal orang-orang yang jualan agama. Coba deh berpikir secara lebih jernih lagi. Coba Anda kunjungi pesantren-pesantren itu. Jangan hanya melihat di media massa saja, di media sosial saja. Coba Anda lihat kehidupan pesantren secara lebih dekat dan amati itu dengan kepala dingin, dengan sudut pandang yang objektif. Bener nggak sih kiai itu pada jualan agama? Setahu saya orang jualan agama itu kalau dia mengkhianati agamanya demi kepentingan pribadinya. Fatwanya dibeli sama penguasa, ayo fatwakan ini, padahal itu salah. Tapi ditampilkan sebagai sesuatu yang benar demi, dua tanda kutip, menjilat penguasa. Itu namanya menjual agama. Dia menampilkan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar. Udah tahu salah, tapi difatwakan benar. Hanya karena ingin mendapatkan tempat di sisi penguasa. Boleh itu dibilang sebagai penjual agama. Orang yang menjual agama itu kalau dia menjadikan agama sebagai jalan untuk mempermulus kepentingan pribadinya saja. Adapun orang mengajar, dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, dia kuliah bertahun-tahun. Ada orang mengapresiasi waktunya, dikasih amplop. Itu budaya kita di Indonesia.
Di negeri lain mungkin nggak ada, tapi itu bagian dari kearifan lokal kita. Menghormati waktu. Ada guru ngaji, ngajar ngaji Quran, kita kasih amplop sebagai simbol terima kasih kita atas waktu yang dia luangkan. Bukan memperjualbelikan ayat Tuhan, atas waktu yang dia berikan. Ketika guru ngaji ngajar, waktu yang dia gunakan buat ngajar itu bisa dia gunakan untuk keluarganya, untuk anaknya. Dikorbankan waktu itu untuk anak Anda, mendidik anak orang lain. Apa salah kalau kita mengapresiasi sesuatu itu dengan tradisi yang kita kenal di negeri kita? Nggak ada yang salah. Yang salah mungkin adalah mengkomersialisasi secara berlebihan. Itu baru mungkin bisa kita katakan jualan agama. Adapun orang mendapatkan haknya secara layak atas waktu yang dia berikan, apalagi kiai-kiai besar. Bagi saya, kiai-kiai besar itu yang punya pesantren-pesantren besar, itu mereka sangat berhak mendapatkan imbalan besar dari kita. Meskipun kadang-kadang mereka nggak mengharapkan itu, kiai-kiai besar itu. Tapi poinnya adalah kita sebagai bangsa yang terdidik ini harus bisa belajar menempatkan orang sesuai dengan makomnya, sesuai dengan posisinya. Di negeri kita ini kadang-kadang dibalik. Orang yang menggeluti dunia hiburan mendapatkan tempat yang istimewa, bayarannya besar-besar. Giliran guru-guru yang betul-betul mendidik bangsa, dan pendidikan itu penting bagi kemajuan negara kita, itu malah diabaikan, malah disepelekan, malah profesi itu cenderung dihindari karena gajinya kecil. Terus kapan kita menjadi bangsa yang maju kalau kita punya mindset guru itu harus miskin, guru itu harus melarat, harus terbatas? Kapan kita menjadi bangsa yang bisa menghormati orang-orang yang memang seharusnya ditempatkan secara terhormat karena dia menekuni sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, dan manfaatnya sangat besar untuk bangsa kita. Ilmu itu, saudara, itu asas dari kemajuan. Ilmu itu adalah asas dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, membangun negara, membangun bangsa. Semua mengharuskan adanya ilmu, dan ilmu saja tidak cukup. Anda lihat bangsa-bangsa di luar sana, orang-orang barat, orang-orang Eropa, mereka maju secara saintek. Tapi ketika moralitas itu rapuh, apa yang terjadi? Ya, Anda sih bisa baca sendiri fakta-faktanya. Ilmu saja tidak cukup untuk dijadikan jalan dalam konteks membangun peradaban. Tapi harus ada moral di sana, harus ada akhlak. Ilmu yang tidak dibingkai dengan akhlak dan keimanan itu seringkali menjadi malapetaka. Tapi ketika ilmu dibingkai dengan akhlak yang baik, dari situlah kita bisa membangun manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itu mari singkirkan mindset bahwa pengajar itu harus miskin, pengajar itu harus melarat. Kecuali kalau Anda merasa nyaman dengan cara berpikir orang-orang yang terbelakang. Orang-orang terbelakang itu tidak pandai dalam menghormati orang lain. Orang-orang yang terbelakang itu cenderung memandang remeh pendidikan. Orang-orang yang terbelakang itu memandang kemajuan sebuah negara itu dari aspek materialnya saja. Lupa bahwa kemajuan material, kemajuan dari sudut ekonomi, stabilitas politik, itu tidak ada maknanya ketika moralitas sebuah bangsa itu rapuh. Dan para kiai, para ustadz, para guru itu hadir untuk meningkatkan dan memaksimalkan sisi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa itu. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya golongan yang punya peranan besar dalam membangun intelektualitas dan spiritualitas bangsa kita itu tidak mendapatkan haknya secara layak. Lihatlah apa yang terjadi. Lihatlah bagaimana ketika pendidikan dikesampingkan dan kita lebih mendahulukan dunia hiburan, lihatlah apa yang terjadi dengan bangsa kita. Dan Anda lihat negara-negara maju di luar sana bagaimana mereka memperlakukan para guru itu. Itu cukup bisa dijadikan kaca perbandingan bagi kita yang selama ini punya mindset terbelakang. Kenapa orang-orang yang menekuni dunia pendidikan itu harus hidup miskin, dan ketika mereka kaya, justru kita mempersoalkan kekayaan mereka. Bukankah mereka itu sangat layak karena mereka menekuni sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita?